Ya, shalom saudara. Malam hari ini kita ada lagi sebagaimana ada semua karena kemurahan Tuhan. Ya, tadi malam firman Tuhan kita belum selesai. Tadi malam firman Tuhan saya beri judul Melawan Tipu Muslihat Iblis bagian 1. Karena itu saat ini kita akan masuk dalam Melawan Tipu Muslihat Iblis bagian 2. Kita tetap tidak bergeser dari dasar firman Tuhan dari Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Tetapi karena tadi malam kita sudah baca, saat ini kita akan langsung kepada ayat firman Tuhan yang kita baca tadi malam, yaitu dalam Kejadian pasal 3. Ya, sebelum kita membaca saudara, ya tidak perlu juga nanti kita baca masing-masing. Ya, kita berjalan sesuai dengan tadi malam sudah dibaca ayat pendahuluan. Sekarang sementara saya khotbah juga sementara saya bacakan firman Tuhan. Yang pertama kita tahu bahwa kita manusia selalu punya rasa takut dan tidak pernah merasa puas. Itulah kebiasaan kita manusia. Sehingga iblis tahu sekali. Firman Tuhan selalu memberikan peringatan kepada kita, jangan takut. Karena apa? Tuhan tahu sifat kita manusia. Dan cukup carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Tidak usah kita cari hal-hal duniawi. Karena apa? Tuhan tahu bahwa kita manusia yang tidak pernah merasa puas. Ingin ini. Ketika diberikan, sama yang terjadi kepada peristiwa Adam dan Hawa. Mereka sudah diberikan semua yang cukup di Taman Eden. Semua yang ada pohon yang ada di taman ini, boleh kamu makan buahnya. Silakan pilih, terserah mau makan buah yang mana. Kamu ganti-ganti makan buah mana. Tetapi manusia tidak puas. Apalagi di dalam keadaan rasa tidak puas manusia ini, iblis masuk untuk menipu, untuk menggoda, untuk menjebak kita, sehingga akhirnya kita menjadi jatuh di dalam dosa. Ya, karena itu saat ini saudara, itu ada ayatnya yang selanjutnya, yaitu bagaimana ketika Hawa melihat buah pohon yang ada di taman itu. Ada ketertarikan, ada rasa ingin. Sepertinya buah itu memberikan pengertian pada dirinya. Sehingga akhirnya dia harus memetik, dia makan. Ternyata enak. Ya enak saudara. Kemudian dia bawakan kepada Adam suaminya. Nah, pada malam hari ini kita akan langsung melompat pada ayatnya yang ke-9. Sampai ayatnya yang ke-10. Berdoa kepada Tuhan. Supaya Tuhan mengungkapkan rahasia yang selama ini terpendam di dalam hati kita, seakan-akan mungkin yang kita buat ini salahkah atau benar, sehingga masih ada tuduhan-tuduhan. Iblis mendakwa kita mau menegur orang, kita mau salah, ya. Karena apa? Kita tidak memahami firman. Tetapi ketika firman itu diberikan pemahaman kepada kita menjadi berani untuk menyampaikan firman, untuk menegur. Kita saling menegur saudara-saudara kita yang lain, rekan-rekan hamba Tuhan dan rekan jemaat Tuhan dimanapun, baik itu lewat secara langsung ataupun lewat handphone, ya lewat media sosial. Ayat yang ke-9. Ketika Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman Allah saat ini saudaraku akan membuka tabir rahasia yang tertulis di dalam Yesaya pasal 26 ayatnya yang ke-20 dan juga di dalam Amsal pasal 22 ayatnya yang ketiga. Tapi sebelum saya menuju kepada Yesaya 20 ayat yang ke-6, ayat yang ke-20, saya hanya mau memberikan pengertian kepada kita di dalam Amsal pasal 22 ayat yang ketiga. Orang yang bijak kalau melihat ada bahaya, bersembunyilah dia. Tetapi orang yang berpengetahuan, ya kita lihat saudara. Amsal pasal 22 ayatnya yang ketiga. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Ini singkat saja, simpel saja, gampang saja saudara. Tetapi orang yang berpengalaman berjalan terus,
lalu kena. Orang yang tak berpengalaman, maaf saudara, orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Ya. Orang bijak melihat malapetaka, dia bersembunyi. Tetapi pada bagian B kita perhatikan dengan seksama perkataan firman Allah di sana. Tetapi orang yang tak berjalan terus dan mendapat celaka, kita taruh tanda kutip, tidak berpengetahuan. Berarti kalau orang yang tidak berpengetahuan akan mendapat celaka berjalan terus. Tentu kalau orang yang berpengetahuan dia berjalan terus tidak akan mendapat celaka. Amin saudara. Kita lihat contoh saja di dunia ini, orang yang mengikuti event-event yang sangat menakutkan. Ya, saya tidak yang dikatakan novier atau sejenis lah, petualangan dan lain-lain. Ya. Kenapa saudaraku? Seperti orang yang terjun payung, para tentara. Itu terjun payung sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya. Coba dibuat oleh orang yang tak berpengalaman. Coba dibuat oleh orang yang tak berpengetahuan. Pasti mereka akan mati sia-sia. Demikian juga trik-trik yang selalu kita lihat di televisi. Trik-trik yang dibuat oleh orang-orang yang memang sudah berpengalaman. Sampai ada dikatakan, untuk orang yang tidak berpengalaman jangan dilakukan. Berikan kepada terus maka akan binasa. Tentu orang yang punya pengalaman dia sanggup. Kita punya pengalaman sebagai orang percaya apa saudara? Pengalaman kita simpel saja. Yesus bisa membangkitkan orang mati. Amin saudara. Yesus bisa meredakan angin topan. Yesus bisa menyembuhkan orang sakit. Yesus bisa dalam segala hal. Masa orang-orang yang pergi berperang sudah tahu-tahu mereka berbahaya, tapi mereka pergi. Coba suruh orang yang tidak tahu berperang. Itulah sebabnya tentara harus dilatih, harus diajar, harus sekolah. Ya. Bukan hanya sekolah secara teori, harus juga praktek. Amin saudara. Supaya mereka berpengalaman bagaimana ketika mereka maju di tempat medan perang, mereka tidak kalah, mereka tidak mati sia-sia. Haleluya. Bagaimana dengan kita orang yang percaya kepada Tuhan? Ya oke. Sekarang kita pindah kepada pokok persoalan yang sementara terjadi dengan adanya COVID. Membuat seperti saya singgung di dalam doa saya tadi saudara. Kita berdoa supaya pemerintah kita menjadi bijak. Di lockdown, dibuat kita tidak bebas bergerak. Sementara masyarakat bangsa Indonesia mayoritas orang miskin. Amin saudara. Mayoritas orang miskin di Indonesia. Dikatakan miskin kalau kehidupannya, usaha pencariannya itu pas-pasan. Baru saja di sekitar kita ini ada jemaat yang punya kos-kosan. Sudah kosong kosnya. Kenapa? Karena tidak mampu, kasihan mereka membayar kos. Kenapa tidak mampu? Tidak ada sumber pencaharian mereka. Ini baru di sini di sekeliling kita, apalagi di tempat lain. Saya pikir, kenapa mereka sampai datang kos? Tentu karena tidak ada rumah mereka. Adapun rumah mereka jauh di sana, mereka mau pulang. Akhirnya mereka keluar dari rumah kos, mereka pergi ke mana? Akhirnya mereka nanti terlunta-lunta di jalan, tidak tahu makan apa. Akhirnya stres, bunuh diri, atau bisa timbul hal niat jahat, mau pergi mencuri. Mana-mana ketika mereka mencuri, kalau bukan mereka yang mati, mereka bisa membunuh orang. Oleh karena ingin hidup, bertahan hidup. Coba ini yang harus kita pikirkan. Dilarang penumpang ke sana kemari. Ya, tetapi saudara kasih Tuhan, kenapa dibiarkan juga orang yang bawa sayuran, yang bawa sembako dan lain-lain? Padahal di situ bisa menjadi sumber virus corona karena dari tangan ke tangan mereka ini yang pindah dari rumah ke rumah. Nah ini, itulah sebabnya kita berdoa supaya pemerintah kita mengambil keputusan yang bijaksana. Coba kalau diberlakukan saudara, supaya masing-masing masyarakat menjaga diri, ya, menjaga kesehatan dengan terus beraktivitas supaya negara kita tidak menjadi miskin. Ketika kita menjadi miskin, kita mau makan apa? Kejahatan semakin bertambah akan timbul. Ya, kita lihat saudara dalam Yesaya pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-20 dan ayatnya yang ke-21, ya. Kalau yang selalu ditampilkan oleh hamba-hamba Tuhan ayat 20 saja. Tetapi saat ini kita harus baca sampai ayatnya yang ke-21.
Ya, firman Tuhan berkata seperti ini. Ini kita berbicara dari kata bersembunyi ya. Sebentar akan kita temukan saudara kesimpulannya. Kata bersembunyi pada saat Adam dan Hawa bersembunyi ketika mereka mendengar Tuhan datang. Ayat yang ke-20, mari bangsaku. Ingat, ini perkataan Yesaya ya, bukan perkataan Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesaya. Ya, tetapi ini tujuan langsung kepada Yesaya yang mengajak, hati nuraninya yang mengajak, mari bangsaku. Sebab kalau memang firman Tuhan harus tulisannya huruf besar. Amin saudara. Kalau memang itu firman Tuhan harus tulisannya huruf besar. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, sesuatu marah itu berlalu. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Tuhan mau keluar menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Jadi jangan ada di antara kita mengatakan bahwa malapetaka virus corona ini bukan asalnya dari Tuhan. Sampai kita mau menjadi apa lagi saudara? Kita mau katakan hebat corona, kita katakan hebat iblis, bisa sampai membunuh banyak orang. Ingat saudara kekasih Tuhan, peristiwa saat Ayub mau dicobai oleh iblis. Tuhan katakan asal jangan nyawanya. Tidak ada kuasanya iblis. Dia hanya datang untuk menipu kita, mengadu domba. Ya, sampai ada terjadi peristiwa anak-anak harta benda Ayub habis. Semua karena dia pergi provokasi orang untuk pergi mencuri, untuk pergi membinasakan. Begitu juga anak-anaknya. Oh, masih ada dia punya anak-anak itu Ayub yang akan menjadi ya sama seperti peristiwa ketika hamba Tuhan menyuruh hambanya untuk pergi kepada Tuhan. Seorang raja yang menyuruh untuk hambanya untuk pergi meminta hasil dari pekerjaan orang-orang pekerja di ladang. Datang hambanya pertama dibunuh, datang hambanya kedua dibunuh, datang hambanya ketiga dibunuh. Akhirnya datang anaknya. Ini dia ahli waris, nanti kita bunuh supaya tidak ada yang mewarisi dia punya harta. Itu kan yang terjadi. Caranya iblis untuk menipu saya dan saudara, menipu kita. Dia adu domba kita, akhirnya kita binasa. Tidak ada kuasanya iblis untuk membunuh jiwa. Tidak ada kuasanya iblis untuk membunuh kehidupan kita. Ini saudaraku, virus corona adalah malapetaka yang dirancangkan oleh Tuhan. Lalu seterusnya, untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya, dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya, tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Itu kan sementara terjadi ini tuh, saudara. Ada mayat dibiarkan. Mungkin di Indonesia masih ada karena kita masih kuat dengan cara kita orang timur menghargai. Tapi orang di barat sana dikasih biar saja mayat seperti itu. Ini kegenapan firman Tuhan. Bagaimana sampai saya harus mengatakan kata bersembunyi? Karena dia tahu umat-umatnya, orangnya keras tengkuk, umatnya berdosa di hadapan Tuhan. Umat bangsa Yehuda pada masa itu berdosa di hadapan Tuhan, sehingga ada kata bersembunyi. Kenapa sampai harus bersembunyi? Karena memang sudah difirmankan oleh Tuhan. Kita mundur saudara di dalam Yesaya pasal yang ke-9. Yesaya pasal 6 ayat yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Yang menjadikan alasan daripada Yesaya kenapa membuat mereka harus bersembunyi. Kenapa? Itu kalau orang bersembunyi karena kita baca di dalam pembacaan kita yang pertama tadi. Kenapa sampai Adam dan Hawa bersembunyi? Karena mereka telanjang, karena mereka berdosa, karena mereka melakukan kesalahan, karena mereka melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan, sehingga membuat mereka takut. Mereka tahu bahwa mereka telanjang. Haleluya. Ini yang terjadi. Kenapa? Saudaraku, kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Diperdengarkan supaya sembunyi. Tetapi apa maksud dari tujuan dan sasaran dari kata sembunyi itu? Oh, bangsa Yehuda pada waktu itu tidak mengerti. Termasuk kita yang ada pada kehidupan sekarang.
sekarang. Dikatakan kita bersembunyi, kita segera bersembunyi. Siapa mau bersembunyi terus di dalam kamar selama 1 bulan? Sudah 2 bulan saat ini. Coba kita pikir dengan nalar kita. Apakah engkau bersembunyi dan mengunci pintu? Tidak. Tetapi ada tujuan dan sasaran Tuhan. Kenapa? Kamu dikasih untuk melihat, tapi kamu tidak mengerti. Kamu dikasih untuk mendengar, tapi kamu tidak menanggap. Kenapa? Ayatnya yang ke-10. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup. Sekalipun kita sudah melihat Yesus sanggup melakukan mujizat, tetapi kita tidak mau hidup dalam mujizat itu. Haleluya. Ketika kita sakit, kita tidak cari Tuhan, tapi kita cari rumah sakit. Ketika kita menderita, melarat, kita kemiskinan, kita lapar, bukan kita cari Tuhan, kita cari jemaat yang kaya. Haleluya. Ini yang terjadi sekarang ini. Kita tidak mengandalkan Tuhan lagi, saudara. Lalu supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, ayatnya ke-11, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang, sunyi, sepi. Kalau ini sampai terjadi, saudara, semua kota-kota lengang, sunyi dan sepi. Dan memang sementara terjadi, sekalipun ada penduduknya, tapi penduduknya sementara mati, tinggal di rumah, diam, menjadi sunyi sepi kota-kota. Haleluya. Tidak ada lagi yang mendiami dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah-tanah menjadi sunyi sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Ya, itu ketika Tuhan menjadi murka. Itu ketika Tuhan menjadi marah. Dan di situ masih tinggal, dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. So ada 1/10 masih lagi akan ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jabi-jabi yang sesungguhnya tinggal berdiri pada waktu ditebang, dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Masa penghakiman telah terjadi, ya. Dan penghakiman itu dimulai dari gereja Tuhan. Pohon yang tidak berbuah akan ditebang. Tetapi ingat, pohon yang ditebang itu masih ada dia punya tunggul atau dia punya pohon. Dan dari situ akan timbul tunas. Itu yang sementara dibuat oleh Tuhan sekarang ini. Orang-orang yang tidak rohani dipangkas, bahkan ditebang dan dibuang ke dalam api, supaya tumbuh tunggul yang baru, tunas yang baru dari tunggul itu, yaitu dari tunggul Yesus Kristus. Bagaimana supaya hidup tunas yang baru, yang kudus di hadapan Allah. Kenapa sampai Tuhan menghukum dunia? Kenapa sampai Tuhan menghukum kita dengan malapetaka? Karena saudaraku, kita telanjang. Kita telanjang. Di dalam Efesus pasalnya yang pertama, ke-6 ayat yang ke-8, di sana kata firman Tuhan, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Itu sangat besar. Baik arti jasmaninya kita sudah tahu, ya, jangan kita khawatir dengan hal-hal apapun. Tetapi dalam arti rohaninya, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Makanan itu berbicara tentang firman Allah. Pakaian itu tentang pakaian yang diberikan kepada kita oleh Tuhan untuk menutupi ketelanjangan kita. Kenapa Adam dan Hawa bersembunyi? Karena mereka telanjang. Siapa yang memberitahu mereka telanjang? Itu ditelanjangi oleh kuasa kegelapan, ditelanjangi oleh dosa. Kenapa sampai demikian? Terjadi pada zaman Yesaya disuruh bersembunyi. Karena bangsa ini adalah bangsa yang najis bibir. Asal ngomong, ya, bicara bahwa dia beriman kepada Tuhan, bicara bahwa dia diberkati oleh Tuhan. Berkat rohani, berkat jasmani silakan. Tetapi apakah saudara diberkati dengan berkat jasmani rohani? Karena kita selamanya manusia hanya berbicara berkanjang kepada berkat lahiriah saja, berkat jasmani saja. Kita tidak berbicara kepada berkat rohani. Kita lihat di dalam ayat yang ke-5, saudara. Lalu kataku, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Nah ini saudaraku,
Yesaya tinggal di antara bangsa-bangsa yang najis bibir. Najis bibir seperti apa? Kenapa sampai dikatakan najis bibir? Karena mereka memuliakan Tuhan hanya dengan bibirnya, hanya dengan mulut, tetapi hati mereka jauh. Ya. Di dalam pasal 29 ayat yang ke-11. Yesaya pasal 29 ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-14, 15. Maka bagimu penglihatan dari semua itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai. Apabila ia diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat sebab kitab itu termeterai. Ya. Kita kembali mengingat kata gembala-gembala sudah menjadi bodoh. Ya. Di dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-14, mereka sudah menjadi tumpul otaknya. Ya. Sehingga mereka membaca perjanjian lama, mereka tidak mengerti karena ada selubung. Kemudian di dalam 2 Petrus dikatakan di sana mereka karena tidak teguh imannya, hanya datang dengan persoalan sedikit saja kita sudah lari takut, tidak bertanya kepada petunjuk Tuhan, sehingga mereka memutarbalikkan kebenaran firman Allah. Firman Allah yang diputarbalikkan seperti ini. Kalau dulu bukan main, kalau hamba-hamba Tuhan diserang, apalagi kalau jemaat biasa yang tanya, mereka akan pakai penafsiran, akan lihat teks aslinya. Sebenarnya kalau ayat ini, kalau kita mau lihat teks aslinya, seperti ini. Tapi sekarang mana? Tidak dipakai lagi itu bahasa aslinya. Ya. Mana hamba-hamba Tuhan mau berdebat sekarang? Bilang kita kembali, kita lihat tujuan penulisan lah. Ya, saya tidak suka itu saudaraku, bagi saya hamba Tuhan. Terus terang, saya tidak suka kalau ada orang mau menafsirkan tujuan penulisan kitab. Tujuan penulisan kitab hanya satu saudaraku, di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Hanya itu saja tujuan penulisan. Tidak ada berbilang untuk ini. Hanya itu saja tujuan penulisan, yaitu untuk mengajar, mendidik, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Itu tujuannya firman ditulis. Tidak usah kita mau cari latar belakangnya sampai kemana. Cukup kita baca firman Tuhan. Jangan kita pakai buku-buku lain. Haleluya. Jangan kita tambah, kita kurang. Jangan kita pakai kita punya pemahaman. Akhirnya mereka tidak mengerti, mereka menjadi bodoh. Ayat yang ke-12. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seseorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Dan Tuhan telah berfirman ayat yang ke-13, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya. Ini kalau kita datang mendekat kepada Tuhan dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Ya, itu yang disebut mereka najis bibir. Karena mereka datang mendekat kepada Tuhan, memuliakan Tuhan dengan bibirnya, tapi hati mereka jauh daripada Tuhan. Sehingga bangsa Yehuda dikatakan pada waktu itu najis bibir, sehingga mereka harus disuruh untuk bersembunyi oleh Yesaya. Karena apa? Mereka tidak akan sanggup untuk datang melihat kedatangan Tuhan yang Maha Kudus, yang Maha Suci. Dalam ayat yang ke-21 dalam Yesaya pasal 26 tadi. Ya, lanjut. Padahal ya, dan lidahnya kepadaku, ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Haleluya. Yang dihafalkan, yang kita dapat di sekolah kita, bukan di dalam firman Allah. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orang berhikmat akan hilang. Ya, ini kembali kepada Amsal 22 ayat yang ketiga tadi. Orang berhikmat ketika melihat malapetaka bersembunyilah ia. Tetapi ingat firman Tuhan katakan, dia menyembunyikan. Ya, hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang. Arif akan bersembunyi. Kenapa? Karena dia punya hikmat, maka dia bersembunyi. Padahal dia tidak tahu. Asal kita memiliki pengetahuan untuk menghadapi persoalan, tidak perlu kita takut untuk maju terus. Ayatnya yang ke-15. Celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap Tuhan. Di sini lagi dikatakan celakalah orang yang menyembunyikan rancangannya. Ya, kita disuruh bersembunyi. Kenapa? Karena di tempat bersembunyi kita tidak tahu apa-apa. Kita sementara telanjang. Terus
yang pekerjaan-pekerjaannya terjadi dalam gelap. Itu sampai kita bersembunyi. Bagaimana kita mau bersembunyi? Kita lihat itu khotbah Tuhan Yesus tentang terang dan garam dan terang. Tidak mungkin itu terang mau ditaruh di tempat yang tersembunyi. Amin saudara. Terang itu harus tampil di atas supaya bisa menerangi yang gelap, bukan untuk bersembunyi. Sambil berkata, siapakah yang melihat kita dan siapakah yang mengenal kita? Bersembunyi. Kenapa? Karena telanjang. Haleluya. Kenapa sampai mereka bersembunyi? Karena mereka najis bibir. Apakah ketika bersembunyi tidak sanggupkah Allah akan menolong dan melepaskan engkau dari segala malapetaka yang akan datang? Karena setiap malapetaka yang sebentar terjadi adalah datangnya daripada Tuhan. Kenapa sampai Adam dan Hawa bersembunyi? Karena mereka takut untuk melihat kedatangan Tuhan. Oleh karena mereka, ya kita lihat pasalnya yang ketiga ayat yang ke tentang orang Laodikia. Wahyu ketiga ayat 11. Berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku. Aku tidak kekuatan. Ya mereka sombong, mereka angkuh, mereka datang, tapi mereka bilang kaya, punya harta, tapi mereka tidak memberikan persembahan yang benar kepada Tuhan. Persembahan yang benar kepada Tuhan apa saudara? Matius 25 ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-45. Ketika engkau melihat aku telanjang, engkau berikan aku baju. Ketika engkau melihat aku kelaparan, engkau memberikan aku makanan. Ketika aku sementara sakit, engkau datang melawat aku. Di sini saudara kekasih Tuhan, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan engkau malang, miskin, buta dan telanjang. Ya, ada kata telanjang. Kenapa saudaraku? Tuhan tidak suka itu. Karena kita sudah diberikan pakaian yang baru. Sama seperti peristiwa anak bungsu yang hilang. Masih dari jauh saudaraku, ayahnya pergi menjemput dia. Kemudian sampai di rumah, dikenakan jubah yang paling bagus. Bukan diri bahwa kita telah menjadi kaya dan memperkaya diri kita. Aku akan memberikan kepadamu pakaian putih supaya menutupi ketelanjanganmu. Kita kembali kepada ayat pokok kita saudara. Ia menjawab, ketika aku mendengar engkau bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Sifat orang yang bersembunyi yaitu orang yang takut akan penghukuman. Orang yang bersembunyi karena dalam dirinya ada dosa. Ya. Saya rindu saudara kita akan lihat ayat terakhir untuk malam hari ini. Sekalipun tidak saya siapkan tentang terang di dalam Matius 5 ayat yang ke-14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Amin saudara. Untuk apa kita takut? Untuk apa kita bersembunyi dari malapetaka? Untuk apa kita bersembunyi dari orang-orang? Kalau memang kita memiliki terang, kalau memang kita memiliki kebenaran. Untuk apa? Kenapa sampai Yesaya menyuruh bangsanya untuk bersembunyi? Karena dia tahu bangsanya adalah najis bibir. Di dalam Matius 15 ayat ke-8, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hati mereka jauh daripadaku. Mereka datang beribadah, hanya melakukan saja ajaran-ajaran manusia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mengajarkan kata, kamu hiduplah dalam terang, padahal mereka sendiri hidup dalam kegelapan. Haleluya. Dalam Matius pasal 23 ayat 1 sampai seterusnya, di sana jelas, celakalah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka datang menyembah Tuhan, memuji Tuhan, padahal hati mereka ada di harta mereka, hati mereka ada di usaha mereka, hati mereka ada di luar sana. Itulah sebabnya Yesaya, oleh karena bangsa Yehuda orang yang najis bibir, sehingga dia suruh untuk bersembunyi. Di saat bersembunyi, tetapi bersembunyi untuk apa saudaraku?
yaitu bersembunyi untuk merendahkan diri kepada Tuhan hanya sesaat sampai malapetaka itu berlalu. Saudaraku, kita datang untuk merendahkan diri, memohon kemurahan Tuhan. Bibir mengatakan kami kaya, kami begini seperti jemaat yang ada di Laodikia. Itulah sebabnya Tuhan tidak akan memberikan keselamatan kepada orang yang banci, setengah laki-laki setengah perempuan. Itu orang banci tidak akan masuk surga. Bukan banci secara jasmani. Kasihan hamba-hamba Tuhan yang banci seperti saya. Apakah saya tidak mau masuk surga? Tetapi yang banci disebut dalam firman Allah, yaitu tidak panas tidak dingin. Firman Allah katakan lebih baik orang itu tidak panas, lebih baik orang itu panas atau dingin. Ya, lebih baik kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan daripada saudaraku kita hanya setengah-setengah. Sekarang kita berbicara saudaraku tentang orang kafir, orang yang tidak hidup dalam agama, tidak mengenal Tuhan. Kita tidak tahu hukuman kepada mereka, itu urusannya Tuhan. Tetapi ingat yang di dalam kebenaran firman Tuhan yang dikatakan dihukum, yaitu orang-orang fasik dan berdosa. Orang-orang fasik yang berdosa, yang tahu hukum, yang tahu kebenaran firman Tuhan. Tidak ada firman Tuhan katakan orang-orang kafir akan masuk dalam kerajaan neraka. Itu urusannya Tuhan, orang kafir, ya, orang yang belum mengenal Tuhan. Tetapi mereka harus mendengar firman Tuhan. Oleh karena mereka mendengar hukum, sehingga mereka menjadi berdosa. Oleh karena hukum Taurat, manusia tahu dosa. Ingat saudaraku, yang akan masuk di neraka itu tidak ada disebut orang-orang kafir, tetapi orang-orang fasik dan orang berdosa. Bagaimana orang mau disebut berdosa kalau tidak tahu firman? Orang yang keras kepala, keras tengkuk, yang sudah tahu-tahu disampaikan, bertobat, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, lakukan kebenaran, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Itulah orang-orang berdosa, itulah orang-orang fasik. Jangan kita mau menghakimi orang-orang kafir. Silakan orang-orang yang kafir yang tidak tahu sama sekali Tuhan, hukuman atau keuntungan bagi mereka. Tuhan punya urusan, tidak usah kita cari urusan. Tidak ada di dalam ayat firman Tuhan hukuman untuk orang-orang kafir, orang-orang yang tidak punya agama, yang tidak mengenal Tuhan. Ya, itu yang dicari mereka itu, yaitu cari untuk perut, bertuhankan perut mereka. Haleluya. Tetapi yang akan dihukum yaitu iblis dan pengikut-pengikutnya, yaitu anak Tuhan yang terjebak, anak Tuhan yang tertipu, anak Tuhan yang datang kepada. Bersembunyilah kalau ada malapetaka. Kenapa? Karena kamu najis bibir, datang kepada Tuhan tidak sungguh-sungguh. Kamu melihat tapi kamu tidak menanggap, kamu mendengar tapi kamu tidak mengerti. Kamu bodoh. Haleluya. Yeremia pasal 10 ayat 21. Kamu menjadi bodoh karena kamu adalah gembala upahan. Haleluya. Membuat gembalaan debu domba-domba menjadi tercerai-berai. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali kita menggunakan firman Allah untuk menyesatkan manusia. Saya pikir ini malam sudah mau selesai ini. Ya, masih ada ayat yang ke-14 dari Kejadian 3. Ayat 14. Ya, bagaimana untuk kita mengalahkan tipu muslihat iblis itu. Tetapi saya harus mampir pada kata bersembunyi yang sekarang ini mengikat hamba-hamba Tuhan, mengikat umat-umat Tuhan, membuat mereka menjadi tersesat. Ingat, kita ini adalah tubuh Kristus. Di dalam diri kita tidak ada yang bisa untuk menggugat kita, menghukum kita, mencelakakan kita. Kalau di dalam diri kita ini ada Roh Kudus, tempat tinggalnya Allah. Tetapi kalau tidak ada kekuatan, yaitu bersekutu, tangan kerja lain di sana, kaki kerja lain di sana, perut cari makan sendiri di sana. Mana tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Roma 12 ayat 1 dan seterusnya di sana. Bagaimana keesahan kesatuan tubuh Kristus tidak boleh terpisah-pisah, karena harus saling mengingatkan, saling menasihati, saling menumpangkan tangan. Ya saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena hanya dengan persekutuan hidup dan rukun. Ulang-ulang saya katakan Mazmur pasal 133, di sana berkat Tuhan akan diperintahkan, karena dari kepala ke janggut ke jubahnya turun. Ada penumpangan tangan, ada pengurapan, ada doa, ada nasihat, ada peringatan di sana. Kalau kita beribadah berkumpul bersama-sama. Karena itu jangan sesat. Layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati. Nanti besok kita lanjutkan. Haleluya. Terima kasih Bapak di surga, malam hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, masih dalam sesi melawan kuasa tipu muslihat iblis pada bagian kedua. Kiranya besok ya Tuhan kami akan datang lagi di tempat ini untuk beribadah kepadamu, memuji dan memuliakan Engkau, dan juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Engkau teguhkan firman-Mu yang telah kami dengarkan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.